Tetapi ingat, ya, membela ajaran Allah itu hukumnya wajib, ada cara-caranya. Tetapi menghina ajaran sesembahan dan ketuhanan orang lain itu hukumnya salah, Bang. Dosa kita, Bang. Ya, karena kita akan menjadi asbab. Ya, contoh Bang Zul, nih. boleh saya ngomong dikit, Bang? Biarkan dulu. Ini yang saya nggak suka. Ini yang nggak saya suka. Ini. Ya, nanti saya yang ngatur lagi, Pak De. Ya, nanti saya satu kali lagi, yang saya dikatain nggak punya otak. Iya, nanti yang tidak mau saya atur, maaf saya turunkan. Biar kondusif di sini semua. Di sini saya menghadirkan Bang Logika bukan untuk diadili, tapi Bang Logika berhak untuk menjawab. Dan apapun jawabannya itu kita dengar dulu sampai Bang Logika itu selesai menjawab. Beri kesempatan dia itu menjawab. Jangan dipotong dulu. Nanti teman-teman tak kasih kesempatan. Tak kasih kesempatan ya nanti ya. Siap ya teman-teman ya. Ikuti aturan di sini biar kondusif. Kita tidak mau terjadi konflik ya di sini. Bang Logika apa sudah selesai? Pade, karena aku dikatain nggak ada otak. Dikit lagi. Nanti. Dikit lagi. Dek Mega di dulu ya, Dek. Sabar, Dek. Dek Datu juga sabar. Oke, biar saya lanjutkan dulu. Jadi kalian tuh sebagai adik-adikku ya, untuk Mega dan Datu tuh sabar dulu. Ingat, sabar itu subur itu sabar. Perbanyak kesabaran. Ya, adekku ya. Oke. Saya lanjutkan, Bang ya. Saya hanya butuh satu, Bang. Tolong Bang Jul, karena saya percaya sama Bang Jul orangnya netral. Bisa nggak diajak singkat sepengetahuan abang? Abang pasti belajar agama Islam itu sudah dalam. Coba, adakah cara Rasulullah menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang di luar Islam itu dengan cara mendebat mereka hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun? Atau para sahabat, ada nggak yang menjadikan contoh untuk kita bisa ini? Karena dakwah itu, ya, tidak akan baik umat pada abad ini kalau tidak cara perbaikannya sebagaimana yang dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi harus dengan cara yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Di dalam diri Nabi terdapat suri tauladan yang sempurna, Bang. Sebaik-baik contoh adalah diri Rasulullah. Maka apabila kita menghadapi para penghujat, maka contoh dengan cara Nabi. Karena Nabi diturunkan di tengah-tengah kaum jahiliyah, sebodoh-bodoh manusia. Apakah cara perbaikan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dengan cara mendebat mereka. Contoh nih, ya, kita mengenal sahabat Nabi sebelum memeluk Islam. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Itu adalah sosok yang keras yang ingin niat membunuh Nabi, Bang. Apakah Nabi melawan atau para sahabat justru memaki balik mereka? Tidak. Nabi berdakwah dengan rahmatan lil alamin. Bukan dengan menghujat sesembahan mereka, bukan. Ya, jadi tolong untuk kalian yang masih membela Zuma, ya, berikan contoh. Siapa contoh yang kalian contoh untuk berapologet ini? Siapa? Tunjukkan saya satu nanti, biar kita diskusikan berikutnya. Silakan Bang Juli Pikar. Pertanyaan berikutnya, Bang. Abang untuk Bang Juli Pikar mau 100 atau 1000 pertanyaan saya akan siap jawab. Silakan. Oke. Karena di sini ada beberapa yang mau bertanya, nanti giliran ya. Dan di sini ada Bang Megaloman itu tidak terima. Tapi di sini saya menganjurkan tidak terjadi konflik. Gitu aja dulu ya. Apapun yang dijawab oleh Bang Logika, dengarkan. Kalau terjadi perdebatan terpaksa saya cut di sini. Karena di sini saya menghadirkan Logika untuk menjawab tanpa ada perdebatan. Itu ya posisinya ya. Dan di sini saya sebagai moderator. Silakan Bang Megaloman untuk apa tuh ya? Berstatement terhadap statementnya Bang Logika. Bang Jul, saya dari tadi diam aja nih Bang Jul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Saya dulu, Kang Hasan, saya dulu. Saya kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya dulu ya. Allah, saya nggak, Masya Allah, saya itu nggak dikatakan nggak punya otak. Jadi gini Bang, kalau saya, ya saya sabar sekarang, ya sabar. Saya orangnya sabar. Ya, gini. Ketika Anda mengatakan saya nggak punya otak karena gara-gara saya bertanya tentang hal itu, harusnya Anda di awal tuh mikir kalau Anda mengikuti guru Anda dan apalagi Anda sebagai umat Islam itu dilarang untuk menista sesembahan orang lain, Anda otomatis tidak akan melakukan hal seperti itu, yaitu pargoy, memakai kostum
Tuhan yang disembah oleh orang lain di depan umum. Sebentar saya koreksi dulu itu. kan. Ya. Keberatan kan sudah diucapkan tadi, jangan diulangi lagi. Ya, tadi kan keberatan masalah itu. Tolong jangan diulangi lagi, nanti jadi perdebatan. Keberatannya tadi. Ya, udah. Nah, itu kan sudah cukup ya. Silakan Bang Logika menjawab. Izin. Siap. Ya, izin akan saya Sabar. berikan setelah Bang Logika menjawab. Makasih Pak De, makasih Pak De. Ya, siap. Ya. Dek Datu api di Kalau dulu. secara umur Dek mungkin Datu lebih api. tua dari saya daripada Anda. Iya. Tapi kalau secara otak lebih tua dari saya, Dek. Iya, silakan. Bang Emil sabar dulu. Beri kesempatan Saya Logika. secara umur saya 51 ya. Anda mungkin 45. Bang Otak Emil. saya lebih daripada 51. Ya, Bang Emil sabar dulu. Nanti giliran ya, giliran. Iya, silakan. Iya. Silakan Bang Logika. Jadi kehormatan seseorang itu tidak dilihat dari umur dia, Bang, tetapi dilihat dari cara berpikir dia. Apa guna kau punya umur 51 tahun, tetapi otak Bang Anda Logika, sebentar saya luruskan. Menjawab dulu, menjawab apa? Oh, menjawab dulu, oke. Oh Itu. ya, siap. Karena dia agak gini tadi ya, udah aku tanggapin. Oke, saya jawab ya, Bang ya. Jadi untuk Bang Mega ini menunjukkan kebotolannya lagi. Mohon maaf, saya tegas saja, atau saya pakai bahasa Rocky Gerung aja, dungu. Nggak apa-apa ya. Karena begini, tidak semua segala sesuatu yang kita pelajari itu kita akan murni bertegak seperti itu. Contoh, ya, apakah karena saya sudah belajar di yang baik-baik, saya nggak melakukan kejahatan? Nggak mungkin. Karena itu sifat umumnya manusia seperti itu. Ya, saya rasa Anda pun itu diajarkan yang baik. Tapi kenapa Anda melenceng? Contoh kita berkendara, tidak mungkin orang tidak tahu, Bang, berkendara itu wajib pakai helm. Ya, wajib punya SIM, punya surat-surat kendaraan. Tetapi kenapa kita lihat ada jutaan orang berkendara itu yang kena tilang? Padahal aturannya jelas. Jadi pertanyaannya bukan itu. Terus kalau kita tahu kita nggak langgar, bukan. Ya, karena melanggar itu adalah salah satu bentuk kita itu manusia loh. Yang memang tempatnya salah. Tetapi setelah kita melakukan kesalahan, apa tindakan kita? Itu seharusnya Anda pertanyakan. Ya, jadi bukan berarti karena guru saya mengajarkan saya ini, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Itulah kesalahan saya, itulah kelemahan saya. Tetapi yang seharusnya yang menjadi pandangan Anda setelah logika telah mengcosplay, menginjak Bible, menghujat, menghina, apa tindakan dia? Kalau Anda jujur, tindakan saya adalah meminta maaf secara umum kepada semua orang Kristen yang ada, yang saya kenal. Ya, meminta maaf dan saya rubah dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Buktinya apakah Anda melihat saya melakukan itu 2 kali, 3 kali? Tentu tidak. Saya hanya melakukan itu sekali dan saya mengatakan dengan tulus kepada orang Kristen, saya telah menyesal dan saya tidak akan lakukan lagi. Ya, sebagai bentuk tanggung jawab saya, ya, walaupun saya sudah minta maaf sama kalian dan kalian memaafkan, ini orang Kristen banyak saksi di bawah. Saya mengatakan demikian. Maka kalau kalian tetap melaporkan saya dari Kristen, laporkanlah. Saya tidak akan menuntut, saya tidak akan marah. Ya, maaf dari kalian itu sudah cukup buat saya. Ya, tetapi kalau proses berlaku silahkan. Karena apa? Saya diajari untuk bertanggung jawab. Penjara itu bukan tempat terhina bagi saya. Kenapa? Saya seorang Muslim. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi mau di dalam sel atau di luar sel, nggak ada masalah. Allah mampu memberikan kebahagiaan dengan orang-orang yang di luar sel. Dan Allah juga mampu memberikan kebahagiaan orang di dalam sel. Standar kebahagiaan itu bukan berarti kita di dalam atau di luar sel. Allah mampu membahagiakan orang-orang kaya. Dan Allah juga ya, dengan kekayaannya. Dan Allah juga mampu membahagiakan orang-orang yang miskin tanpa menjadikan dia kaya. Jadi Allah mampu. Saya punya keyakinan itu sehingga saya tidak punya rasa takut untuk masuk ke dalam sel tersebut. Jadi ingat Dede ya, pertanyaannya jelas. Seharusnya pertanyaan Anda itu bukan masalah kalau kamu udah belajar seharusnya kamu gak melanggar, bukan. Tetapi kalau saya sudah udah melanggar, maka apa tindakan saya sesudahnya? Apakah saya membenarkan tindakan saya itu, saya membela diri saya dan tidak mau mengakui kesalahan, atau justru sebaliknya? Sekian, terima kasih Bang Jul. Baik, terima kasih. Jadi tolong jangan dikonter lagi karena banyak yang mau bertanya ini ya. Kita beri kesempatan karena di sini Bang Logika menjawab. Jadi memang saya kasih ruangan yang seluas-luasnya. Kita harus hormati siapapun itu ya, saling menghormati. Untuk selanjutnya Pak,
Iya, Ya, sudah, mungkin stop. sedikit saja, sedikit. Stop, Mungkin stop, gurunya stop, lupa stop, ini. stop, Mungkin stop. gurunya lupa ini. Iya. Ada di dalam Dulu, Sahih Bukhari ini. Stop Larangan dulu memaki jadi atau perdebatan. melaknat orang lain Udah, ya. maaf ya. Gurunya maaf. lupa ya. Oh, Sebentar, lupa nggak gurunya jadi Pak De jadi nggak ngajarin perdebatan. ini. Oke, Nggak apapun ngajarin jawabannya ini, gurunya logika, lupa. nanti Ya, kita lanjut, counter ya. lanjut. Nanti Guys, kita counter gurunya setelah lupa, selesai. guys. Nggak ngajarin ini, lupa gurunya. Bang, Iya, iya. beri Lupa kesempatan gurunya nggak yang ngajarin lain. ini. Nanti Oke, jadi lanjut, ribut dengan lanjut. saya. Harus Iya. ikuti aturan main lah. Itu nanti kita Sabar counter. dek, sabar. Sabar. Dek Mega Iya. sabar. Oke ya. Oke dek. Dek, logika. Sekarang- Jangan deh, Iya. Dek. Gua 48 tahun loh. Sudah, Gua sudah. 48 tahun Udah. abdi negara gue. Sabar, Iya, sabar iya. dulu. Lanjut. Nanti kalau Ya, jadi kacau, Udah, sabar, Bang Zul sabar, izin sama Bang Zul ya. logika nanti akan keluar dari sini karena nggak merasa nyaman. Kita memerlukan Iya, iya, datanya siap. kan. Iya, Nah, iya, iya. itu tolong yang lain kondusif. Jangan sampai Bang Lugi nggak merasa nyaman di sini, terus keluar dari Iya. sini. Kita nggak bisa mewawancari lebih lanjut loh ya. Iya. Ya. Untuk Bang Zul, sesi selanjutnya, izin Bang Zul. Assalamualaikum Bang Zul. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mas Emil ya. Iya. untuk membuat satu pertanyaan. Habis itu Iya. dijawab. Nggak, gini Bang Zul. Ya, silakan langsung Saya ke- buat statement ya. Saya buat statement dulu ya. Ya, Pertanyaan aja, Bang. Pertanyaan aja, Bang. Ini saya bikin statement dulu. Kan Bang Logika panjang lebar ini. Bernarasi begitu, menampakkan Dia Datuk kecanggihan bedakan. otaknya. Ya, ada Dia ini Datuk diam. bedakan saya tamu yang diundang, dengan Anda tamu saya yang buat statement mengundangkan dulu. diri. Kenapa ini kejang-kejang? Anda Bedakan kita di sini tamu. ya dengar. Oke, lanjut, Aduh. Pak De, saya sabar, boleh nggak sabar. ini, Pak De? Boleh nggak, Pak De? Ini ya, nggak usah langsung nggak usah berstatement, langsung bertanya. Di sini kan judulnya Nah, Tuan ini Logika statement dulu menjawab. Bang De. Iya. Iya, statement dulu mengkantar statement Judulnya dia ini. Tuan Logika menjawab. Iya. Gini, Bang Emil langsung bertanya aja, langsung bertanya. Karena yang lain Iya. tuh masih antri loh, banyak yang Iya. antri. Bukan gini Bang, Kesempatan juga Bang Jul orang di bawah. Kalau udah bertanya turunkan aja ganti yang di bawah. Makanya Mungkin ada ikuti ratusan orang aturan yang ingin main, bertanya. ikuti aturan main. Makanya Bang Emil, Oke, silakan langsung bertanya. gini. Iya. Apa yang Anda lakukan ya terhadap umat Islam sebagaimana yang kami lakukan dalam organisasi API. Ya. Contoh, kami contoh ya. Kami ada sebuah musibah, kami bergerak. Anda nol. Anda cuma keluar seperti anjing ya. Kalau anjing menyala, saya nggak dengar. Ya dengar ya. Kalau anjing menyala, saya nggak dengar. Kami berbuat, kami bertindak. Kami Ya, tidak untuk pernah peringatan semuanya, Bible orang. peringatan semuanya, baik Logika maupun Bang Emil untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak, tidak pantas. Ini ya, untuk semuanya ini ya. Ini seperti ya. Nah, Iya. semuanya. Oke Bang Zul ya. Kami berbuat, kami berkarya demi apa? Demi Islam. Ya, bahwa kami berbuat. Nah sekarang pertanyaan saya, Anda kan selama ini saya baik, sementara Anda pelaku penghina, penginjak agama lain, penista agama lain. Nah sekarang saya minta kepada Anda, apa yang Anda telah perbuat sebagaimana kami dari organisasi API telah berbuat. Tunjukkan satu saja yang Anda perbuat. Sementara selama ini Anda pergaulan menghina sesembahan orang lain, menginjak sesembahan orang lain, terus karena ketakutan Anda agar Anda tidak laporkan, Anda sebenarnya takut dalam hati Anda. Tapi karena ingin menampakkan, saya itu baik, makanya Anda itu berbalik arah, mengambil mereka sebagai teman. Agar apa? Inilah yang disebut munafik. Nah sekarang saya minta kepada Anda, tunjukkan satu saja ya yang pernah Anda lakukan terhadap umat Islam kebaikan. Ya, tunjukkan. Tunggu. Nah, makasih Bang Zul. Oke, siap ya. Ya, teman-teman sekali sebelum Bang Logika menjawab, yang teman-teman dibawa, memang saya beri kesempatan seluas-luasnya di sini Logika. Coba bayangkan kalau kalian masuk ke komannya Bang Logika nggak sesuai dengan tema yang dianukan Bang Logika, pasti kalian di-kick. Gitu loh. Pasti kan Bang Logika? Iya. Nah di sini makanya itu saya mempertahankan Logika untuk bisa kita wawancara, kita bedah ini orang ini. Gitu loh ya, paham ya sampai di sini. Silakan Bang Logika untuk menjawab dan tolong bahasanya agak didonkan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Silakan. Oke siap Bang, siap. Jadi tolong ya, di mute dulu Dek Datu Api. Saya ingin bernarasi itu tidak ada gangguan. Di mute dulu Dek. Bisa? Minta tolong? Ya untuk Saya kan nggak bahasa-bahasa itu. ganggu. Anda dulu. lanjut aja. Saya kan nggak Nggak ganggu. mau Bang. Nah, iya Kalau lah. enggak ya udah aku nggak mau. Gimana ini? Saya kan Aku nggak nggak mau ganggu, jawab diam dulu. aja. Saya mute aja, saya mute dulu. Saya mundur. Kok malah turun?
Oke ya. Oh, Oke, keliru saya jawab. saya, Bang. Naik lagi. Keliru saya. Tak mute malah tak turunkan. Keliru saya. Jangan diturunkan Bang. Keliru, Nanti, maaf, Bang aduh. Emil. Bukan Naik saya lagi turun. deh. Naik lagi. Iya, naik lagi deh, Sambil naik lagi. menunggu Bang Emil naik, silakan Bang Logika menjawab. Siap. Dan tolong Bang jangan ada yang motong saya. Ya begini. Ada nasihat guru SD saya dulu. Jangan apa kata dia? Jangan pernah bertanya apa yang negara bisa lakukan buat kau, tapi katakanlah apa yang bisa kau lakukan untuk negara. Jadi begitu juga di dalam agama Islam. Jangan bertanya kami sudah melakukan ini itu dan sebagainya kepada ini. Jangan. Nggak perlu kita keluarkan itu. Kenapa? Dakwah itu tidak melihat hasil. Yaitu yang pertama. Jadi saya bukan tipe orang seperti kalian yang haus akan pujian. Ya karena ini kami sudah nyumbang ini tuh sebagainya. Nanti saya tanya satu, lu masalah donasi lu bingung. Ya tunjukkan kepada saya di mana ya itu dan sebagainya. Kalian bingung. Ya tadi saya nggak mau bertanya. Ya oke. Karena saya nanti malas kalau kalian tuh malu begitu. Oke, saya langsung ke poinnya aja. Jadi begini abangku. Kita coba cek di bawah aja. Coba teman-teman ya. Saya ini tolong yang komentar Kristen aja dulu. Kristen aja. Jangan ada yang komen Muslim dulu. Nah, kalau nanti ada Muslim yang komen berarti kalian menganggap diri kalian Kristen, ya. Tolong ini Bang ya, kita coba lihat karena kalau aku ngomong kacat dari mulutku terlalu kotor. Biarlah dari teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen, coba kalian jawab pertanyaan saya di bawah. Saat kalian melihat apologet Islam Indonesia, khususnya APII, Juma dan lain-lain, apakah kalian melihat Islam itu buruk lewat mereka atau baik? Coba. Apakah kalian mengenal Islam itu dari apologet ini buruk atau baik? Coba. Keluarkan typing terbanyak. Buruk atau baik saat kalian melihat apologet ini berbicara Islam, apakah yang kalian lihat buruknya atau baiknya? Coba. Jujur. Itu baik rupanya. Tunggu sabar dulu. Berarti kalau yang komen ini Islam nanti berarti dia konten ya. Sabar dulu Datu, di mute dulu itu yang saya bilang. Oke. Jadi begini abangku ya. Kalau yang komen ini baik berarti dia itu Muslim, udah jelas. Karena saya ribuan tamu saya Bang di Komal saya itu dari orang Kristen semua Bang. Dah, saya ingatkan. Itu mereka sangat tidak suka dan sangat tidak senang Bang. Karena agama mereka disenggol, ketuhanan mereka dihina, ya. Mereka menganggap Islam itu buruk kalau mereka lihat dari Islam dari apologet. Tapi saat mereka melihat Islam dari Tuhan Logika, apa yang terjadi? Mereka lihat ada kedamaian di situ, Bang. Itu kedamaian yang mereka lihat. Kenapa? Saya tidak pernah menghina sesembahan mereka. Mereka ya, saya tidak pernah menyenggol Tuhan mereka. Saya tidak pernah menyenggol kitab mereka. Tetapi apa yang terjadi? Begitu juga. Seburuk-buruk. Oke, saya nggak nyaman Bang kalau dipotong-potong terus. Ya, saya bilang bagaimana sih, teman-teman nggak bisa tertib. Aku nanti Saya aku mau sendiri yang lanjutkan. menurunkan lo ya. Oke. Saya lanjutkan Bang ya. Oke. Atau begini aja Ya. lah, begini aja ya. Teman-teman yang masih belum puas, silakan ada undang Logika ke Komal kalian. Ini kesempatan kita loh Nggak bertanya. berani. Oh, silakan Nggak undang berani. Logika. Mending di sini. Iya, Oke, ya. iya. Nanti Ini kami paling undang, enak. nanti kami Oke. undang kau ya. Nah, oke, gitu aja ya. Gimana? Kami undang kau berani datang? Berani datang? Kita PK aja kalau berani. Iya, iya. Ya, kita Kami PK aja. undang kau ke Komal Muslim, ke Komal kami. Berani datang? Berani enggak? Jangankan datang. Iya siapa? Siapa Aduh. narasumbernya dari Muslim? Berani datang enggak? Narasumbernya dari Muslim Iya, siapa oke. dulu? Nanti malam kita Ya, datang ini bukan ke waktunya Komalnya untuk tantang-tantangan di room ini loh. Iya, Bang udah Jul, begitu kalau aja. gitu. Iya, sudah ada, Iya. sabar dulu. Bang Logika jawab Narasumbernya aja siapa tadi. dulu? Kalau menghadapi orang bentuk Anda itu gak menghasilkan apa-apa buat Anda. Udah. Oke, turunkan aja Bang. Kayak gini, Ya, satu dikit-dikit kali ketawa lagi saya kasih apa coba? kesempatan ya. Sekali lagi yang tidak saya perkenankan membuka mic tanpa izin dari kita, maaf saya turunkan. Sekali lagi aku harus konsisten dalam hal ini loh ya. Oke, siap. Silakan Logika, secukupnya dan to the point gitu aja. Oke, jadi begini Bang, poinnya adalah ya, coba kita adakan survei. Saya minta Bang Jul sendiri atau Bang Umar yang adakan survei dan tolong dijawab Bang. Ya, karena saya percaya Bang Jul adalah orang ini. Ini jawab, tolong Bang jawab ya. Menurut Abang, saat apologet membuka Komal, ya, apakah di situ banyak ada penghujatan terjadi atau tidak Bang? Atau banyak atau tidak?
Kalau abang lihat baik dari typingan dari Jangan orang-orang di bertanya, atas. Bang Logika, jangan bertanya kepada penanya. Nanti jadi debat nantinya ini. Enggak, ini sama abang. Karena Bang Jul kan di sini posisinya paling netral yang saya kenal, atau Bang Umar, iya bang ya. Kalau yang lain saya nggak terlalu kenal kan. Nah, saya hanya ingin kita adakan survei sejenak aja bang. Saat apologet Islam Indonesia mengadakan komal, mereka buka komal, mereka buat perdebatan, pasti tidak akan pengujian bang, pasti itu akan ada typing berperang-perang terus di sini. Sementara saat Tuan Logika membuat komal, ya bang ya, itu hanya sedikit, dan itu yang banyak penista itu dapat dari orang Islam sendiri di situ, yang dari apologet apalagi pengikutnya cuma. Situ kita bisa lihat ternyata orang Kristen ini tergantung cara kita kepada mereka. Saat kita niatnya baik kepada mereka, maka mereka akan welcome. Ayo sini, nggak apa-apa. Nggak ada penghujatan, nggak ada penghinaan, nggak ada penistaan terhadap Allah saya, Nabi Muhammad saya, dan Al-Quran saya. Tapi kenapa mereka berubah jadi penghujat saat di komal apologet? Itu pertanyaannya bang. Ya silakan, lanjut Bang Jul. Baik, terima kasih. Pikirkan sendiri jawabannya. Izin Ya, Bang Zul, sebelum Udah, saya turun cukup, Bang Zul, saya paling jijik ya. Sebelum saya turun Bang Zul. Iya, cukup. Saya izin cukup. 1 menit ya. Cukup. Iya, iya. Waktu 1 menit aja, tidak Bang saya Zul. berikan. Karena Bang Ali. Oke Bang Zul, selamat Iya. malam Bang Zul. Selamat sore Iya, Bang Zul. selamat sore, selamat sore, Bang Saya Edi. dengan si babi ini Aduh, selamat malam. maaf. Jangan berkata. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi edukasi bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Tuan Logika itu adalah benar ya teman-teman ya. Karena Tuan Logika sekarang ini dibenci oleh teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadi saksi ya atas pelaporan 3 orang yang terlapor kemarin itu, yaitu si Juma dan kemudian si Nora Aritonang dan juga Uni Rifa. Nah teman-teman, dia menjadi saksi di sana nanti di Polda Sumut untuk memberatkan si Juma dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena dinilai oleh Tuan Logika bahwa mereka itu penghujat. Dan kemudian ada tuntutan dari mereka yang terlapor ini bahwa Tuan Logika juga pernah menginjak Alkitab. Nah, tetapi kita tahu sendiri teman-teman ya, bahwa Tuan Logika ini setelah dia menginjak Alkitab Kristen kemarin, justru dari sana dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, dan juga dia siap apabila dia dilaporkan dan kemudian diproses secara hukum oleh pihak penegak hukum, dia siap menghadapi proses hukum teman-teman ya. Nah, tetapi ketika ada orang-orang khususnya dari organisasi API ini seperti si Juma ini menghujat kekristenan teman-temannya, itu mereka menilai bahwa si Juma itu dan Uni Rifa itu mereka menghujat Kristen, dan itu sudah dinilai sebagai pembela agama mereka. Dan itu yang disampaikan oleh Tuan Logika tadi, bahwa kalau kita berdiskusi dengan orang Kristen tanpa ada hujatan, kita pasti diterima dan welcome. Nggak ada penghujatan terhadap kitab suci kita, Tuhan kita, dan juga Nabi kita. Tidak ada penghujatan kalau kita diskusinya baik-baik. Tetapi kenapa kemudian nanti orang Kristen itu menjadi penghujat? Karena sudah dimulai oleh mereka sendiri. Nah, jadi sekarang Tuan Logika itu dibenci loh teman-teman ya, dan bahkan sudah dikeluarkan dari organisasi API itu. Karena kita tahu bahwa organisasi itu yang diketuai oleh Juma itu, ya pasti anggota-anggota mereka itu di live TikTok itu menghujat kekristenan. Nah, dan itulah yang ditentang dan itulah yang dilaporkan juga kemarin oleh si Dosman dan yang menjadi saksinya sendiri Lina Wijaya dan juga Tuan Logika. Kenapa sekarang dilaporkan mereka teman-teman? Supaya itu dikondusifkan suasana di media sosial itu. Karena yang membuat gaduh media sosial maupun dunia lintas agama ini teman-teman, ya mereka-mereka yang menghujat ini. Mereka-mereka yang memulai membahas kekristenan seperti Donditan, Kainama, Nandar, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, ketika mereka membahas menghujat kekristenan, menafsirkan secara brutal, enak jidat mereka teman-teman, menafsirkan Alkitab, mereka menganggap bahwa itu adalah dakwah mereka. Anehnya ketika ada orang yang memuji-muji mereka, memuja-muja mereka ketika agama lain dihujat oleh
mereka-mereka sang penghujat ini, teman-teman. Dan ketika dilakukan hal yang sama kepada mereka, mereka tidak terima. Justru kita dianggap sebagai penista, sekalipun kita sudah menampilkan data ya, data dari kitab suci mereka sendiri, sama seperti apa yang dialami oleh anak bata ketika dia berdebat dengan Yusuf PI dan bahkan si Cuma juga, itu dia menampilkan data-data, dalil-dalil baik itu dari kitab suci maupun hadis. Tetapi kenapa kemudian dia diproses secara hukum? Karena dinilai menafsirkan bebas. Nah, tetapi kalau mereka menafsirkan kitab suci Kristen dengan bebas, itu tidak dinilai menista, justru dinilai itu sebagai membela agama dan berdakwah. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita lebih waras lagi, lebih cerdas lagi ya. Nah, jadi kiranya kita semakin saling menghormati dan kita tetap junjung tinggi yang namanya toleransi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.